Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bersama-sama kembali akan merenungkan sabda Tuhan. Dan saat ini renungan kita mengambil tema menjalani hidup dalam sukacita. Kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan untuk dasar renungan kita saat ini dari Injil Lukas pasal 7. Injil Lukas pasal 7 kita baca ayat 30 sampai 35. Mari renungan hari ini Rabu 15 Desember 2021 kita awali dengan berdoa lebih dahulu sebelum membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih saat ini kami hendak mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Kami percaya setiap firman-Mu akan membangun kehidupan kami, membangun iman kami Tuhan. Hamba-Mu yang menjelaskan Tuhan sertai, dan kami juga mohon ampun dosa-dosa kami, karena dosa-dosa kami menjadi penghalang kami untuk mengerti, memahami, dan melakukan setiap firman-Mu Tuhan. Kami menaikkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita baca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 7 ayat 30 sampai 35 yang demikian isinya. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Kata Yesus, dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini? Dan dengan apakah mereka itu sama? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan yang saling menyerukan. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis. Karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur. Dan kamu berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita sudah bisa merasakan suasana agak lega. Setelah hampir 2 tahun mengalami tekanan karena adanya pandemi corona. Maka suasana yang sudah agak longgar ini digunakan banyak orang untuk menemukan kelegaan dengan berusaha mencari penghiburan. Kita tidak heran kalau saat ini tempat-tempat hiburan, tempat pariwisata, tempat perbelanjaan sudah mulai ramai. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, pokoknya saat ini banyak orang yang mengejar hiburan yang selama pandemi telah hilang karena harus banyak tinggal di rumah. Banyak orang yang ingin menemukan sukacita kembali. Sukacita yang sempat hilang, mereka ingin cari kembali. Sukacita yang seperti ini adalah sukacita yang sifatnya sementara dan juga tergantung pada keadaan yang dialami seseorang. Sukacita duniawi seperti ini akan bisa dirasakan ketika kita merasakan hidup enak, merasakan hidup sehat, merasakan kecukupan, dan merasakan keberhasilan. Sebaliknya, kita akan kehilangan sukacita ketika kita merasakan dan menghadapi suasana hidup yang tidak enak.
Inilah yang disebut sukacita semu. Sukacita semu bisa kita rasakan, tetapi juga tergantung keadaan yang kita hadapi. Apakah hidup kita di dunia hanya bisa merasakan sukacita seperti ini? Jadi apakah sukacita semu itulah yang bisa kita rasakan di dalam kehidupan kita di dunia ini? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita ingin mendapatkan sukacita yang sejati, yang tidak tergantung oleh keadaan, yang tidak terpengaruh oleh keadaan, tentu hanya kita temukan, hanya kita dapatkan di dalam anugerah Tuhan. Bukan sukacita duniawi yang datang dari dunia ini. Kitab suci kita disebut Injil, yang artinya kabar baik. Kabar baik karena berita pokok kitab suci yang kita miliki adalah berita tentang karya dan kasih Allah kepada dunia ini. Maka kitab suci berisi kabar gembira, kabar sukacita. Di dalam kitab suci kita menemukan berita sukacita yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bacaan kita, Lukas pasal 7 ayat 30 sampai 35, diberitakan kabar sukacita yang ditawarkan tetapi ditolak. Mari kita baca ayat 30. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka, karena mereka tidak mau dibaptiskan oleh Yohanes. Penolakan itu digambarkan oleh Tuhan Yesus dengan perumpamaan dalam ayat 32 yang isinya demikian, ayat 32. Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan saling menyerukan, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis." Meniup seruling dalam gambaran ini sebagai lambang sebuah panggilan. Panggilan ketika ada anak yang meniup seruling, maka anak yang lain diundang untuk menanggapinya. Ini menggambarkan ketika Tuhan Yesus mengundang manusia, Ia memberikan kabar gembira, kabar sukacita. Seharusnya yang diundang menanggapi dengan hidup dalam sukacita. Sebaliknya Yohanes yang memberitakan berita pertobatan, yang digambarkan seruling dengan menyanyikan kidung duka, tetapi tidak ditanggapi dengan berduka atau menangis. Mereka tidak bertobat. Jadi intinya dalam gambaran perumpamaan tadi, Tuhan mengundang manusia untuk menerima pengharapan yang mendatangkan sukacita sejati. Sukacita yang tidak tergantung kepada keadaan yang dialami seseorang. Sukacita yang memberi semangat dan juga mendatangkan hidup yang penuh optimis. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, ingat kita adalah orang yang sudah menanggapi undangan Tuhan untuk menerima pengharapan. Kita sudah menerima sukacita sejati. Janganlah sukacita kita hilang, dikaburkan oleh keadaan hidup yang kita alami. Yang kadang-kadang harus kita lewati atau kita harus melewati jalan yang berliku dan penuh kegelapan. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah memasuki bulan Desember, kita memperingati hari Natal. Kita akan menemukan sukacita sejati dalam memperingati Natal. Kalau kita benar-benar merasakan bahwa Natal adalah ketika Tuhan berkenan hadir
memberikan pengharapan, memberikan sukacita sejati. Lain berbeda kalau kita ini ketika memperingati Natal hanya menekankan hal lahiriah saja. Misalnya kita hanya menikmati lagu-lagu Natal, kita hanya menikmati makanan yang enak atau bertemu keluarga. Ketika kita hanya menikmati hal-hal itu, yang kita dapatkan adalah sukacita semu. Sebaliknya, kalau kita menghayati sungguh-sungguh bahwa Natal adalah Allah, lewat Yesus menawarkan sukacita sejati, maka kita akan terus mampu menjalani kehidupan di dalam keadaan sukacita. Kita tahu bahwa kehidupan kita penuh dengan pergumulan, penuh dengan masalah. Kadang-kadang begitu berat yang kita alami. Tetapi kita diingatkan bahwa Natal adalah peristiwa Allah berkenan memberikan sukacita sejati karena ada pengharapan yang diberikan lewat Tuhan Yesus. Mari kita hidup menjalani sukacita karena Tuhan memberikannya pada kita. Jangan kita berlandaskan pada sukacita duniawi yang semu, yang sementara, yang tergantung pada keadaan yang kita alami dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berjalan dalam hidup dalam sukacita Tuhan. Amin. Mari kita akhiri renungan kita saat ini dengan bersama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang penuh cinta kasih, terima kasih Engkau sudah berkenan mengingatkan kami bahwa sumber sukacita sejati hanya kami dapatkan di dalam karya dan cinta kasih Tuhan. Di mana dalam firman-Mu hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa Tuhan sudah menawarkan sukacita itu, digambarkannya dengan anak-anak yang meniup seruling, mengajak, mengundang teman-temannya untuk menanggapinya. Tetapi ternyata teman-temannya tidak menanggapinya. Tentu itu gambaran bagaimana Allah mengundang manusia untuk menanggapi apa yang menjadi undangan Allah Tuhan. Terima kasih kami sudah Engkau perkenankan untuk menerima undangan-Mu. Maka kalau kami sudah menerima undangan-Mu, pasti hidup kami dalam sukacita. Meskipun hidup ini juga tidak mudah. Terima kasih firman-Mu saat ini Tuhan, yang mengingatkan kami untuk menjalani hidup dalam sukacita. Bapa dalam surga, saat ini kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang dalam keadaan sakit. Bapak Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Bapak Yunatan Purwoko, anak kami Omoresa, Bapak Sudarsono, Bapak Ngatimin, Bapak Ibu Budiandono, Ibu Syekh Prajanji, Bapak Wilson Siagian, Ibu Nyak Nilawati, Bapak Warsito Utomo, Ibu Sriwiyati, Bapak Rasdiman, Bapak Stiantono, Bapak Larbadio, Bapak Andreas Rasdiono, Ibu Dewi Slamet Sunarno, Bapak Repin Sukarsono. Berkatilah yang sedang sakit dan pulihkan Tuhan. Berkati yang merawat mereka semuanya. Berikan kesabaran. Kami juga berdoa bagi yang lanjut usia. Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarro, Ibu Tugira Sariman, Ibu Tiemangun Sentono, Ibu Murjangkung, Bapak Seso Prayitno, Bapak Saharun, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Ibu Mardi Utomo, Ibu Wagiyah Paijo. Berkatilah para orang tua kami ini, teguhkan iman mereka di tengah-tengah keterbatasan kekuatan mereka. Tuhan, kami berdoa untuk persiapan Natal yang dilakukan oleh gereja-Mu di GKJ Sarimulyo. Biarlah Engkau berkati ibadah
malam Natal dan ibadah Natal Tuhan. Biarlah semuanya berjalan dengan baik. Tidak hanya untuk GKJ Sarimulyo tapi gereja-gerejamu dalam rangka memperingati Natal. Tuhan berkati agar Natal tahun ini sungguh-sungguh mendatangkan sukacita, mendatangkan pengharapan di tengah-tengah kehidupan yang serba terbatas ini. Kami juga berdoa untuk korban bencana alam, baik untuk meletusnya Gunung Semeru, juga gempa bumi, banjir, dan banyak lagi bencana alam yang terjadi Tuhan. Kau berkati para korbannya, berikan berkat, kuatkan mereka, dan bila banyak orang menolong mereka yang mengalami bencana alam. Kami mohon berkat-Mu untuk gerejamu di sini, berkati pelayanan dilakukan oleh majelis gerejamu Tuhan. Kami menyerahkan seluruh warga gereja, Kau berkati satu persatu, Kau berkati setiap keluarga kami Tuhan, agar terus merasakan berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami menaikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, penebus kami yang penuh cinta kasih. Terima kasih Tuhan. Amin. Demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, renungan hari ini. Kita bertemu kembali pada waktu-waktu yang mendatang. Tuhan berkati kita. Shalom.